إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله والسلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan renungan kita bersama surah Al-Hadid. Pada renungan kita yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17. Untuk pagi hari ini kita masih belum membacakan tafsir fi Dhilal Quran. Insyaallah esok hari kita akan mulai kembali. Kita akan merenungkan kembali dimulai dari ayat 16 ya, dari surah Al-Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita keadaan orang-orang yang beriman yang diterangi oleh cahaya mereka, baik dari hadapan mereka maupun dari sebelah kanan mereka. Itu kabar gembira yang mereka terima dari malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Setelah perjuangan panjang, pengorbanan, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwa mereka akan memasuki kehidupan surga yang mengalir di bawahnya beraneka macam sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itulah merupakan keberuntungan, kesuksesan yang sejati. Bukan dengan meraih kehidupan dunia, menduduki kedudukan tinggi, atau meraih gelar yang menjadi kebanggaan, mengumpulkan kekayaan. Semua ini hanya merupakan bahagian dari ujian Allah yang menguji mereka. Apakah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghormati kebesaran dan keagungannya, ataukah sebaliknya mereka ingkar.
Keberuntungan yang sejati dengan selamatnya kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti, dan meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang kekal abadi. Tidak lagi orang merasakan penderitaan, kesedihan maupun kesusahan ataupun ketakutan. Lalu di sisi yang lain Allah gambarkan keadaan orang-orang yang bersifat munafik. Orang-orang yang menyembunyikan kekafiran, keingkaran walaupun mereka menampakkan keimanan. Tapi perilaku mereka yang berubah-ubah selalu mengejar keuntungan, kemaslahatan dan kepentingan. Mereka berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, mengkhianati juga saudara-saudara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan keadaan mereka yang menyedihkan. Ketika menyaksikan orang yang beriman diterangi oleh cahaya yang terang benderang, mereka memohon agar mereka dapat ikut membonceng di belakang cahaya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan mereka. Pisahkan mereka dan mengusir mereka. Kemudian terdapat dinding pemisah di antara orang yang beriman, di mana mereka menikmati janji Allah dan kabar gembira. Mereka menuju surga yang Allah janjikan bagi mereka dengan penuh ketenangan, tanpa ketakutan. Lalu mereka menyaksikan kaum munafik di sisi yang lain hidup dalam ketakutan, kesedihan, bukan menuju kemuliaan sebagaimana yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia, tapi mereka akan merasakan akibat dari perbuatan dan kemunafikan mereka. Di sisi yang lain orang-orang munafik menyaksikan orang-orang yang beriman. Dengan kenyamanan mereka, ketentraman hati mereka. Di sana mereka betul-betul amat menyesali perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Tapi ternyata waktu dan masa ujian telah berakhir. Orang-orang munafik berkata kepada orang yang beriman, bukankah kami dulu bersama kalian? Dijawab oleh orang-orang yang beriman, walaupun dulu kalian bersama kami berkumpul, tapi kalian telah menjerumuskan diri kalian dalam fitnah. Kalian justru berharap agar Rasul dan orang-orang yang beriman mengalami kekalahan. Kaum muslimin mengalami keruntuhan dan kehancuran. Kalian juga terombang-ambing dalam keraguan-raguan. Kalian juga tertipu oleh angan-angan kalian dalam kehidupan dunia. Hingga datang ketentuan Allah. Dan kalian telah diperdayakan oleh syaitan dan dipalingkan dari Tuhan kalian. Maka pada hari ini tak akan diterima tebusan dari kalian betapapun besarnya. Seluruh usaha kalian, bahkan seandainya kalian memiliki kekayaan langit dan bumi, untuk menebus diri kalian dari azab Allah, tak akan diterima. Nasib mereka sama dengan orang-orang kafir. Tak akan diterima dari mereka tebusan, begitu pula dari orang-orang kafir, dan tempat kediaman kalian adalah api neraka. Dialah tempat berlindung kalian, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita gambaran yang akan datang seolah-olah hadir di hadapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan semua ini karena ilmu Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Allah mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang. Maka apa yang Allah ceritakan merupakan kebenaran. Maka setelah itu Allah menegur orang-orang yang beriman. Teguran ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang hidup bersama Rasul. Yang pada saat itu semangat mereka masih menyala-nyala. Mereka menyaksikan Rasul, menyaksikan kehidupannya, mereka mencontoh dan meneladaninya. Tapi sebahagian dari mereka masih
berada dalam keadaan lalai. Seringkali mereka hanyut bersama kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah, dalam mengingat Allah, hingga mereka merasakan dan menyadari pengawasan Allah terhadap diri mereka. Mereka berhati-hati dalam tindak tanduk mereka, ucapan mereka. Mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak terpedaya oleh kehidupan dunia karena mereka menyadari kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, laksana ilusi. Wa ma nazala minal haq. Dan mengkhusyukkan hati mereka untuk merenungkan, mempelajari apa-apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Itu kitab suci Al-Quran. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dan janganlah mereka mencontoh para ahli kitab sebelum mereka. Karena lama hati mereka dibiarkan jauh dari zikrullah, mengingat Allah. Hati mereka juga lama meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab sucinya. Faqasat qulubuhum. Lama-kelamaan karena hati mereka jarang berzikir kepada Allah. Hati mereka juga dipisahkan dari kitab Allah dan ayat-ayat sucinya. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka tenggelam dalam kefasikan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan orang-orang yang beriman, ingatkan kita semua untuk mengkhusyukkan hati kita dalam berzikir kepada Allah. Karena iman tanpa kehusyuan, maka kehadirannya sama dengan tidak hadir. Akhirnya membuat kita juga melakukan berbagai macam pelanggaran, hanyut bersama kehidupan dunia ini. Kecintaan dunia menguasai kita, akhirnya membuat hati kita sedikit demi sedikit mengeras hingga membatu. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita tanpa kita hiraukan. Oleh karena itu mengkhusyukkan hati kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata merupakan sesuatu yang bersifat nafilah, tapi merupakan satu hal yang betul-betul akan menumbuhkan keimanan di hati kita, yang akan menjaga hati kita dari hal-hal yang akan menodainya, yang membelokkan, menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehusyuan ini harus kita perjuangkan. Di antara yang menghalangi hati kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertama-tama adalah hubbud dunia. Apabila hati kita mencintai dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah dan hari akhir, maka kehusyuan akan meninggalkan hati kita. Tidak mungkin sama sekali bersatu di antara hubbullah, kecintaan kepada Allah, dan hubbud dunia. Hubbud dunia akan menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi kecintaan kita kepada selainnya akan membuat kehidupan dunia ini menjadi ladang yang subur bagi kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang mengangkat, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan apa yang seharusnya dilakukan orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, hati mereka akan lebih betul-betul mencintai Allah dari kecintaan mereka kepada selainnya. Bagaimana tidak? Segala-galanya yang dimiliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia mempersekutukan Allah dengan selainnya? Sedangkan keberadaannya, demikian pula kelangsungan hidupnya, tempat kembalinya adalah Allah. Apabila kita mencintai Allah melebihi selainnya, maka kehidupan kita akan lurus, akan bersih, akan terjaga dan terpelihara. Kita mencintai Rasul karena kecintaan kita kepada Allah. Begitu pula kita mencintai orang-orang yang beriman karena kecintaan kita kepada Allah. Mencintai kitab suci Al-Quran karena kecintaan kita kepada Allah. Mencintai kebenaran pun karena kecintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi mihwar, poros bagi kita semua dan hati kita adalah Allah. Apa yang sejalan dengan keridhaan Allah itu yang kita cintai. Yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hawa nafsu kita condong kepadanya, kita menjauhinya. Oleh karena itu hubbud dunia ini betul-betul ra'su kulli khati'ah, merupakan pangkal dari segala kerusakan, keburukan dan kejahatan yang akan menjerumuskan kita untuk melakukan berbagai macam pelanggaran tanpa kita menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Kita mengikuti hawa nafsu dan syahwat kita yang akan mengikis kehusyuan dari hati kita semua. Oleh karena itu al-khusyuk merupakan karunia Allah bagi para pencintanya. Mereka-mereka yang mencintai Allah akan menerima karunia Allah, rasa khusyuk di hati mereka. Pada saat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, laksana orang yang mendengarkan kekasih hatinya yang disebutkan di hadapannya. Dia selalu terkenang dan terbayang-bayang. Sedangkan kehidupan dunia ini, kecintaan kepadanya, menuntut dari kita banyak hal yang harus kita korbankan. Mendatangkan kesedihan, mengombang-ambingkan kita di antara tawa dan tangis. Sedangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang akan menenteramkan hati kita, membahagiakan hidup kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, harapan yang terus bersama kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu ayat 16 ini mengingatkan bahwa iman tanpa khusyuk akan membuat hati kita lama-kelamaan menjadi kering, kerontang, keras, dan membatu. Di samping kehusyuan untuk berzikir kepada Allah, mengkhusyukkan diri kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah amat penting bagi kita. Karena ayat-ayat suci Al-Quran merupakan ruh yang akan menghidupkan jiwa kita. Sebagaimana firman Allah, وَكَذَلِكَ auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Maka jiwa kita tanpa dihidupkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lama-kelamaan dia akan menuju kematian. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan yang amat indah. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi setelah kematiannya.
dengan butiran-butiran air hujan yang diturunkan Allah di tanah yang kering, kerontang, dan tandus. Tak lama kemudian dia bergetar lalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau. Dari suasana kering, kerontang, dan gersang, kita menyaksikan pemandangan yang indah, hijau, permai. Begitu pula hati kita yang tadinya kering dan kerontang, begitu disirami oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya dalam keadaan tandus, dia akan kembali mengalami kehidupan. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan bagi kalian ayat-ayat kami agar kalian menjadi orang yang berakal. Kita lihat di sini bagaimana orang-orang yang beriman yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang berakal, yang mengendalikan diri mereka, yang berjalan di atas jalan yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan mereka. Bukan berjalan dikemudikan oleh hawa nafsunya yang menerjang sana, menerjang sini, melakukan pelanggaran tanpa menghiraukan akibatnya. Ini merupakan nasihat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan hati kita kembali. Dengan mengkhusyukkan hati kita, berzikir kepada Allah, mengingat juga hari akhir di mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Kemudian merenungkan ayat-ayat Allah dengan khusyuk yang akan kembali menghidupkan hati kita yang kering dan kerontang. Yang menyebabkan para ahli kitab sebelum kita terjerumus dalam laknat Allah dan kutukannya sebagaimana yang Allah terangkan dalam suratul Maidah. Allah mengutuk Bani Israel yang ingkar melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Disebabkan karena hati mereka mengeras, membatu. Padahal batu masih memungkinkan untuk diterobos oleh tetesan-tetesan air. Sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah batuan-batuan gunung, air memancar dari celah-celahnya. Sedangkan hati orang-orang yang ingkar jauh lebih keras dari semua itu. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka setelah mereka meninggalkan ayat-ayat Allah, hati mereka juga mulai mengeras dan membatu, bahkan Allah kabarkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hati mereka justru berubah lebih keras dari batu. Karena sebahagian batu justru dari tengah-tengahnya memancar mata air yang mengalir membentuk sungai. Di antaranya yang retak, dari retakannya muncul air mengalir. Bahkan di antaranya batu-batu yang terjatuh dari tempat yang tinggi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hati-hati yang meninggalkan Allah, yang tidak mengingatnya, yang tidak merenungkan ayat-ayat Allah, jauh lebih keras dari batu-batuan tersebut. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita menyuburkan hati kita. Menyuburkan hati kita, menumbuhkan betul-betul kecintaan kepada sesama yang akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-musaddiqin asalnya al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Kemudian taknya dirubah menjadi sad, kemudian diidgham satu sama lain dari al-mutasaddiqin menjadi al-musaddiqin.
Jadi shad yang pertama berasal dari ta. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya mereka yang bersedekah dari kalangan pria maupun wanita. Wa aqradullaha qardan hasana. Dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum. Apa yang mereka keluarkan dari sedekah, dari pinjaman yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah. Walahum ajrun karim. Dan bagi mereka Allah sediakan ganjaran yang amat-amat murah. Bukan 1 berbanding 1. Tapi 1 berbanding 700, bahkan Allah masih akan menambahkan dari karunia-Nya. Kata al-mutasaddiqin diambil dari kata as-sidqu, yang artinya kejujuran. Oleh karena itu kata sadaqah, begitu juga saduqah. Saduqah merupakan mahar yang diberikan kepada wanita yang kita akan nikahi. Sedangkan sedekah merupakan infak yang kita keluarkan sebagai bukti betul-betul keimanan kita kepada Allah dan janji-janjinya. Jadi mereka yang bersedekah, orang-orang yang sebetulnya telah membuktikan keimanan mereka. Keyakinan mereka akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan menyalahi janjinya. Mereka mensedekahkan apa yang mereka dapatkan dari usaha mereka yang halal. Mereka infakkan di jalan Allah sebagai bukti keyakinan mereka pada janji Allah pada hari akhir. Dan mereka menyadari bahwa apa yang di tangan mereka merupakan titipan dan amanat. Dengan mereka berinfak bersedekah meringankan beban mereka. Seperti wasiat Imam Ali kepada kedua putranya Al-Hasan wal Husain ridwanullahi alaihim. Dia mengatakan kepada mereka, apabila dalam perjalanan ada orang yang ingin meringankan dan membantu beban yang kalian pikul, berikan kepada mereka. Akan meringankan beban kalian. Dan kalian akan menerima apa yang kalian berikan lebih besar daripada apa yang kalian keluarkan. Apa yang kita miliki dari kekayaan dunia ini beban di atas punggung kita yang akan menjalani hisab yang berat. Dengan kita bersedekah memberikan kelebihan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan akan meringankan beban kita dalam kehidupan dunia, juga meringankan beban kita dalam kehidupan akhir, di mana hisab kita bukan hanya menjadi ringan, bahkan akan mendapatkan tambahan-tambahan keuntungan dari apa yang kita infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang kita keluarkan tidak akan berkurang, tapi Allah akan tambahkan balasannya dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Dan Allah memberikan peluang yang sama bagi pria maupun wanita, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Mereka yang bersedekah dari kalangan pria dan wanita, mereka juga memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa yang mereka infakkan untuk perjuangan di jalan Allah, baik di medan perang, atau apa yang mereka infakkan untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara mereka yang mengalami penderitaan akibat penganiayaan seperti yang dialami saudara-saudara kita di Gaza. Apa yang mereka keluarkan untuk mereka itu merupakan pinjaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka berkali-kali lipat daripada apa yang mereka keluarkan. Bagi orang yang yakin akan janji Allah, mereka tidak akan ragu. Begitu juga orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan, tanpa mengharapkan keuntungan dan bunga dari kehidupan dunia ini. Dia memberikan pinjaman dengan tulus. Ini merupakan juga gambaran dari seorang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Memberikan pinjaman yang ringan dan baik. Dia tidak menuntut agar yang meminjam untuk segera mengembalikan, tapi mengembalikannya sesuai dengan kemampuannya.
Bahkan apabila dia menjumpai saudaranya meminjam tak mampu untuk mengembalikan karena kesulitan, bukan karena kelalaian dan pengabaian, dengan ikhlas dia memberikan apa yang dipinjamkan sebagai sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang meminjam dalam keadaan sulit, tangguhkan sampai datang masa kemudahan. Tapi kalau kalian menjumpai dia tidak mampu untuk membayar, apabila kalian sedekahkan, itu akan lebih baik bagi kalian. Allah mempergunakan kata sedekah di sini mengingatkan mereka akan betul-betul pentingnya seorang untuk membuktikan dan menepati janjinya yang diucapkan dengan lisannya. Melalui amal, seorang membuktikan imannya. Seorang membuktikan kesetiaannya kepada Allah dan keyakinannya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, merekalah para siddiqin yang sebenarnya. Kata siddiq ini merupakan sighah mubalaghah, superlatif dari kata sadiq. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar ucapan, tapi mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, mengikuti bimbingan, petunjuk, dan ketauladannya. Merekalah para siddiqin dalam arti yang sebenarnya. Karena mereka membuktikan apa yang mereka ucapkan. Begitu juga membuktikan apa-apa yang mereka yakini dari kebenaran dalam bentuk amal yang mencerminkan betul-betul apa yang di hati mereka dari keimanan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang beriman dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka betul-betul beriman tanpa sedikit pun keraguan. Lalu iman mereka dibuktikan dengan apa? Dengan jihad mereka. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka, begitu pula dengan jiwa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, pada ayat ini sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang termasuk dari para as-siddiqin. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi perilaku mereka, cara hidup mereka mencerminkan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Sedangkan para syuhada di sisi Tuhan mereka, Allah telah sediakan bagi mereka ganjaran mereka dan cahaya mereka. Kita lihat kata syuhada di sini jamak daripada syahid. Kata-kata ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka, pengorbanan mereka, begitu pula kematian mereka di jalan Allah merupakan bukti kesaksian akan apa yang mereka janjikan, akan apa yang di hati mereka. Hati mereka bukan hanya sekedar berucap, bukan hanya berbicara, bukan hanya sekedar hidup mereka mencerminkan apa yang di hati mereka,
tapi mereka menjadikan kematian mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesaksian, sebagai bukti akan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya tanpa andil perjuangan dari orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Ujian yang di mata kita begitu berat, padahal sebetulnya ujian ini akan mengantarkan kita dengan cepat menuju kemuliaan. Kehidupan dunia yang kita lalui sebenarnya penuh dengan berbagai macam cobaan. Cobaan-cobaan yang seringkali memalingkan kita, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang seringkali menggelincirkan kita. Tapi dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian di jalannya. Walaupun orang lain memandang keadaan mereka amat tragis, tapi sebetulnya mereka meraih kemuliaan yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Seperti peristiwa Karbala yang dialami oleh Imam Husain bersama para keluarganya. Peristiwa yang betul-betul tragis. Tragedi yang menyedihkan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Bahkan mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin mereka begitu dekat masanya dari Rasulullah SAW. Mereka melakukan kejahatan semacam ini. Seolah-olah mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan pimpinan yang memimpin pasukan, Umar bin Sa'ad, adalah putra Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bagaimana syaitan telah membuat mereka lupa, telah membuat mereka menjadi beringas karena kecintaan mereka kepada kehidupan dunia. Imam Husain bersama keluarganya satu persatu terbunuh, bahkan mereka melakukan pelecehan terhadap jasadnya, mempermainkan kepalanya, mengaraknya menuju Damaskus dari Irak. Kemudian Yazid tersenyum sambil mempergunakan tongkatnya, menusukkan tongkatnya kepada gigi beliau. Orang menyaksikan peristiwa ini peristiwa yang amat tragis, tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan telah mengantarkan Al-Husain ibnu Ali menuju puncak kemuliaan yang Allah janjikan. Sebagaimana yang Rasul katakan bahwa Al-Hasan wal Husain merupakan para pemimpin pemuda dari ahli syurga. Yazid apabila disebutkan dengan kutukan dan laknat. Sedangkan Al-Husain ibnu Ali disebutkan hingga kini dengan sebutan yang penuh dengan kenangan yang amat indah. Oleh karena itu kematian seorang sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya merupakan jalan pintas menuju kemuliaan. Jangan kita terpedaya oleh kehidupan dunia dan kemegahannya atau kesuksesan yang kita raih dalam kehidupan dunia. Kalau semua itu kita raih dengan melupakan Allah. Tapi apabila kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita alami dalam kehidupan dunia ini tak akan sia-sia. Wasyuhada'u inda rabbihim. Dan para syuhada di sisi Tuhan mereka. Apa yang hilang dalam kehidupan dunia, di sisi Tuhan mereka, lahum ajruhum wa nuruhum, Allah sediakan ganjaran mereka dan cahaya mereka. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya merekalah orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka jahim. Wal'iyadzubillah. Di hadapan kita dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita beriman kepada Allah, berkumpul bersama orang-orang yang beriman, siap untuk menanggung cobaan, penderitaan dalam mempertahankan iman kita. Atau kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Seperti yang kita jumpai saat ini.
Banyak dari kaum muslimin yang dilupakan oleh kehidupan dunia. Hingga mereka menyepelekan dan meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mencampakkan dan tidak memperdulikan nasib mereka di hari akhir nanti. Dan saat ini betul-betul gambaran tersebut begitu jelas. Kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Semoga kita semua tidak termasuk dari orang-orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia. Maka pada ayat berikutnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat demi ayat, pelajaran-pelajaran yang amat betul-betul berguna bagi kita, Allah ingatkan kita. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Yang mempermainkan perasaan kita, mengombang-ambingkan kita di antara senang dan susah, di antara kesedihan, kegembiraan, walahun. Begitu juga merupakan kesenangan yang memabukkan, menghanyutkan dan melupakan. Hingga di saat kita sedang menikmati kehidupan dunia yang mempermainkan kita, juga melupakan kita dari tujuan hidup kita. Waktu berlalu tanpa kita sadari. Dari mulai masa kanak-kanak, remaja, dewasa, ternyata kita telah mencapai usia tua. Bahkan pada usia tua pun kita masih berangan-angan. Padahal Allah telah peringatkan dengan tubuh kita yang lemah, penyakit yang menggerogoti diri kita, rambut kita yang mulai penuh dengan uban, pandangan mata kita juga yang berkurang, begitu pula pendengaran kita. Semuanya menurun sebagai peringatan dari Allah. Tapi kita masih berangan-angan panjang. Seolah-olah kita masih akan hidup panjang. Padahal bisa saja beberapa langkah, beberapa saat lagi panggilan Allah akan datang menjemput kita. Padahal banyak orang yang jauh lebih muda dari kita telah mendahului kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kata lahwun, begitu juga kata kerja alha yulhi yang menunjukkan hal yang kesenangan yang melupakan, yang memabukkan, yang melupakan kita dari tanggung jawab kita. Sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan yang menghanyutkan dan melupakan. Wazina, begitu pula perhiasan, hanya sekedar perhiasan. Kita saksikan bagaimana orang berlomba-lomba untuk bersolek, berhias. Bahkan bukan hanya menghiasi diri mereka, sampai hewan-hewan peliharaan mereka, sampai kepada kendaraan-kendaraan mereka. Watafakhurun, dan saling membanggakan atau ajang untuk membanggakan diri. Watafakhurun bainakum, dan ajang saling membanggakan diri di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, begitu pula anak, untuk kebanggaan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Allah gambarkan kehidupan dunia ini tak ubahnya bagaikan butiran air hujan yang turun di permukaan bumi, yang menimbulkan rasa kagum bagi para petani. Kata kuffar di sini bukan orang-orang yang kafir, tapi menggambarkan para petani. Bagaikan butiran-butiran hujan yang menimbulkan rasa kagum bagi para petani ketika tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut melayu, berubah menjadi kuning. Thumma yakunu hutama. Kemudian dia berubah hancur berderai-derai.
Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di hari akhirat nanti tersedia azab yang pedih dan ampunan dari sisi Allah dan keridhaannya. Mereka-mereka yang akan terkena azab Allah adalah orang-orang yang lupa hanyut bersama kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka-mereka yang beriman, yang selalu kembali kepada Allah, mengingat Allah mempersiapkan bekal mereka di saat mereka berdosa, berbuat kesalahan, mereka bertaubat kembali kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan, waridwan dan keridhaannya. Lalu sebagai penutup dari ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apabila kita meresapi ayat ini, kita menyadari betapa bodohnya orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh setelah turunnya hujan yang menimbulkan rasa kagum, takjub di tengah-tengah para petani. Kata kafara artinya menutupi. Nah, para petani mereka menutupi benih dengan tanah. Begitu juga orang-orang yang kafir berarti orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka menutupi kebenaran dengan keingkaran mereka. Pada ayat ini betul-betul perumpamannya amat indah. Mereka yang terpesona oleh kehidupan dunia ini, yang begitu terkagum-kagum dan lupa adanya kehidupan yang jauh lebih indah dari kehidupan dunia ini, adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengetahui kebenaran, hanyut bersama hawa nafsu mereka. Akhirnya membuat hati mereka keras dan membatu. Di hari akhir nanti masing-masing akan menerima balasan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan cara hidup mereka. Yang hati mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhusyukkan diri mereka untuk berzikir kepadanya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu, insya Allah kita akan lanjutkan esok kembali. Kalau kita perhatikan penyebab dari penyimpangan manusia yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melupakan Allah dan meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dengan kitab suci ini dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi kita jumpai pada saat ini perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran amat betul-betul kecil sekali. Mereka lebih fokus, perhatian mereka tertuju pada kitab-kitab selain Al-Quran. Bahkan mereka lebih mengutamakan riwayat, hadis-hadis, dan perkataan para ulama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah diperuntukkan bagi mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah dan merenungkan ayat-ayat Allah. Seandainya para ulama menyampaikan risalah Allah, pesan Allah, niscaya umat Islam akan dapat bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tidak akan memecah belah mereka karena mereka disatukan di jalan Allah dan kitab suci Al-Quran. Tapi sayang mereka meninggalkan kitab Allah sebagaimana para ahli kitab sebelumnya. Kalau dahulu orang Yahudi meninggalkan Taurat menggantikannya dengan Talmud yang berisikan riwayat-riwayat dan cerita-cerita, sekarang kita meninggalkan Al-Quran. Bukan menomorsatukan Al-Quran, tapi kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, sebagai pajangan,
atau dijadikan dalam ajang perlombaan dan musabaqah dengan bacaan dan suaranya yang indah, atau dengan menghafalnya dan memperlombakan mereka yang menghafal Al-Quran tapi mereka tidak meresapi Al-Quran. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari renungan kita di pagi hari ini. Ustaz Hamzah mungkin akan menambahkan fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat 16 ini dari surah Al-Hadid mengingatkan kita. Ini peringatan dari Allah dengan penuh kasih sayang sebenarnya kepada kita. Ditanya kita, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya? Artinya kapan mau sadar gitu? Apakah belum tiba masanya an tahsya'a lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an tahsya'a qulubuhum, untuk menghusyukkan hati mereka. Li dzikrillah, untuk selalu mengingat Allah, dan juga wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan daripada al-haq, yakni Al-Quranul Karim. Jadi sampai kapan kita mau lalai terus? Sampai kapan kita mengabaikan Al-Quran terus? Sampai kapan kita terus bergumul dengan riwayat-riwayat, dengan kaul-kaul fulan, sampai kita sendiri akhirnya bingung. Mengarungi sesuatu hutan belantara tanpa ada penerangan dari Al-Quran, kita akan bingung. Tapi kalau dengan penerangan Al-Quran kita jadikan sebagai hudan, kita bisa memetik ya, dari perkataan fulan atau fulan, ya, perkataan ulama ini, ulama itu, kita petik yang sejalan dengan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran kita tinggalkan, kita akan jadi bingung. Banyak sekali kaul-kaul, riwayat-riwayat yang membuat kita akhirnya berada di dalam kebingungan. Ini Allah ingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Jadi ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara seperti itu. Mereka juga dapat kitab suci. Ya, tapi mereka melupakan kitab suci tersebut, bahkan mereka merubah-rubahnya. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW, Allah jaga kitab sucinya, keotentikannya, keasliannya, dari sejak turun sampai saat ini masih terpelihara. Tapi kitabnya terpelihara tapi diabaikan seperti itu. Mereka nggak bisa merubah Al-Quran, tapi mereka merubah pemahaman umat Islam dengan riwayat-riwayat yang dibuat-buat seperti itu. Ya, kalau kita tidak berpegang kepada Al-Quran tadi sebagai referensi kita, yang ini juga diingatkan di dalam ayat 25 dari surah Al-Hadid ini juga. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah utus para rasul kami dengan membawa penjelasan al-bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, ya, kitab suci. Para rasul itu mendapatkan kitab suci. Wal mizan. Al-mizan di sini sebagai ya, ataf tafsir, ataf bayan dari Alkitab tadi. Jadi kami turunkan kitab suci itu sebagai mizan, sebagai tolak ukur, sebagai neraca kebenaran. Jadi Al-Quran ini yang Allah turunkan inilah sebagai neraca kebenaran. Seperti yang pernah kita diskusikan dalam pertemuan yang lalu, ya, ketika ucapan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana ketika ada ajakan untuk bagaimana kita memberantas
kemungkaran. Syekh Muhammad Ghazali bilang dulu, hendaknya kita sepakat dulu apa yang dimaksud dengan kemungkaran tersebut. Referensinya apa? Karena bisa saja setiap orang karena melihat sesuatu tidak sesuai dengan kelompoknya dibilang itu mungkar. Yang menjadi harus kemungkaran, referensinya harusnya Al-Quran. Yang kata Al-Quran itu mungkar, ya itulah yang mungkar. Nah ini referensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini, ya wa ma nazala minal haq, ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin saat ini. Ini Allah ingatkan ini walaupun turun 1400 tahun yang lalu, mengingatkan para sahabat, tapi sebenarnya ini juga mengingatkan kita semuanya yang meninggalkan Al-Quran. Nanti jangan sampai kita seperti orang-orang Ahlul Kitab yang merupakan kitab suci mereka, bahkan mereka itu merubah-rubah kitab sucinya. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz. Ini menarik Ustaz, berkaitan dengan mukmin di sini diilustrasikan dengan nur. Bahkan di ayat yang tadi Ustaz bacakan, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Nah, berkaitan dengan mukmin di sini, ketika disebut dengan as-siddiqin wasyuhada, apakah juga karena ilustrasinya dengan cahaya? Karena cahaya juga ada gradasi tingkatan kecerahannya. Begitu juga mukmin itu hanya dibagi di sini dengan as-siddiqin wasyuhada. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, di ayat yang sebelumnya juga tadi Ustadz bacakan, berkaitan dengan cahaya, orang mukmin itu cahayanya hanya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kenapa mukmin ini cahayanya hanya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka? Kira-kira rahasianya apa? Dan juga di ayat yang ke-13 surat Al-Hadid, di sini dijelaskan juga Ustadz, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Apa yang dimaksud di sini Ustadz? Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata nur dalam Al-Quran ini, kalau kita perhatikan ya, sebagai ilustrasi dari kitab sucinya. Di antaranya firman Allah dalam suratul Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita lihat di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur wa kitabum mubin, dan kitab ya, di samping dia merupakan nur dan kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Allah akan membimbing dengan kitab suci Al-Quran yang merupakan cahaya dan kitab yang memberikan penerangan yang menghilangkan keraguan-raguan. Begitu pula menghapuskan kesamaran. Allah akan membimbing dengan kitab sucinya siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah. Subulas salam, menuju jalan keselamatannya. Dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan yang bermacam-macam dalam kehidupan dunia ini menuju cahaya yang terang benderang. Dan Allah akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ini bagi orang yang mau mengutamakan keridhaan Allah dari hawa nafsunya.
dari tradisi kebiasaan buruk yang dilakukan manusia, dia lebih mengutamakan keridhaan Allah. Maka pintu hidayah di hati mereka akan terbuka, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam hati mereka. Tapi walaupun seorang menghafal Al-Quran, menguasai disiplin ilmu agama yang bermacam-macam, bisa dia mengutamakan selain dari Allah, maka orang ini akan diharamkan dari hidayah Al-Quran. Jadi untuk menerima hidayah Allah, pertama-tama kita harus betul-betul menyesuaikan hati kita dengan keridhaan Allah. Ini merupakan perjuangan yang lebih berat dibandingkan orang yang berjuang di medan perang bahkan. Karena menyesuaikan hati kita dengan keridhaan Allah ini betul-betul merupakan perjuangan yang terus-menerus. Hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala baru kita dapat melakukan hal tersebut. Di antara gambaran dalam ayat yang lain dalam suratul Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau hati kita diumpamakan sebagai miskah, dalamnya ada pelita yang terbungkus oleh cermin laksana bintang kejora. Sedangkan minyaknya adalah minyak zaitun yang tumbuh di daerah yang tinggi yang terus menyerap cahaya matahari. Sampai sebelum terkena api, dia sudah terang benderang. Paduan dari tempat yang kecil atau lubang yang kecil. Kemudian terdapat pelita yang terbungkus oleh kristal laksana bintang kejora dengan minyak juga yang bercahaya, lahirlah nur ala nur. Ini menggambarkan hati manusia yang diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa ayat ini mengumpamakan Al-Quran, ayat sebelumnya walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin Allahu nurus samawati wal ardh. Begitu juga Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ini merupakan gambaran yang amat indah. Allah dengan petunjuknya, dengan kitab sucinya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Adapun orang-orang kafir justru ingin menjauhkan kita dari kitab Allah, mengeluarkan kita dari cahaya menuju kegelapan, pertentangan, perselisihan, permusuhan, bahkan hingga pertumpahan darah, hingga kita membuat wajah umat Islam ini amat menjijikkan, menyeramkan, bahkan menakutkan. Beda dengan wajah umat Islam di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW yang penuh dengan kelembutan, keindahan, keramahan, kemurahan. Jauh dari bayangan-bayangan yang kita jumpai saat ini. Jadi Ahmadi, kata Nur dalam Al-Quran, ustu'ira kathiran li kitabillah wa hidayatih, dipergunakan ya untuk menggambarkan bimbingan, hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan petunjuk Allah dalam kehidupan dunia, ternyata ini menyertai dirinya dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana yang digambarkan dalam suratul Hadid tadi. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kemudian dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Diulangi dua kali di sini. Satu dalam suratul Hadid, satu lagi dalam surah At-Tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Sebetulnya keterangan berhubungan dengan cahaya ini Allah jelaskan dalam suratul Hadid tadi. Ketika orang-orang munafik memohon agar dapat mengikuti mereka di belakang cahaya mereka, lalu malaikat mengusir mereka, kemudian mereka dipisahkan dengan dinding. Di dalam dinding tersebut orang yang beriman dengan sendirinya berbeda dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di luar. Batinuhu fihi rahmah itu merupakan tempat orang yang beriman. Mereka berada dalam suasana yang penuh dengan rahmat, ketentraman, kenyamanan berjalan menuju tempat yang Allah janjikan. Sedangkan orang-orang munafik yang di luar, ya, mereka diselimuti oleh azab Allah. Cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka yang akan membimbing mereka menuju tujuan mereka. Begitu pula sebelah kanan mereka. Sedangkan di sebelah kirinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang beriman berjalan sambil berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Nah, pada saat orang yang beriman dan orang-orang kafir dipisahkan, mereka diselimuti oleh cahaya Allah. Dosa mereka diampuni, amal kebaikan mereka diterima, hisab mereka dimudahkan, maka mereka memasuki cahaya Allah Subhanahu wa taala yang telah disempurnakan, itu syurganya di mana mereka terpisah dari orang-orang kafir. Jadi yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam perjalanan mereka di sebelah kiri mereka terdapat orang-orang munafik dan orang kafir. Kemudian di sebelah kanan orang-orang yang beriman. Ini sebagai ungkapan juga wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Begitu juga ashabus shimal ma ashabus shimal. Atau ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'am. Sampai firman Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian, ya, wahai orang-orang yang durhaka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, bahwa cahaya Allah yang mereka ikuti dalam kehidupan dunia, itu juga yang akan menerangi mereka di hari kemudian nanti. Tapi kalau mereka terpisah dari Al-Quran, apalagi yang akan menerangi mereka? Allah jadikan Quran bukan hanya sebagai kitab dan pedoman hidup, tapi jadikan jadi rukun iman kita. Tapi kenapa sekarang justru ditempatkan di tempat yang paling rendah, paling akhir? Hanya pada saat perkawinan, acara-acara dijadikan sebagai pembukaan. Begitu selesai acara, apa yang diperingatkan Quran mereka tidak hiraukan lagi. Pada saat membaca maulid dengan khusyuk, bahkan ada yang air mata mereka berlinang-linang sambil mengangkat tangan. Lalu begitu selesai di sore harinya mereka berganti pakaian, berganti juga cara-cara mereka merayakan dengan berteriak-teriak, berjoget-joget seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya ada di siang hari sedangkan di malam hari Allah meninggalkan mereka. Jadi kita lihat pada saat ini keadaan betul-betul amat mengerikan dan menakutkan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Maka orang yang mempertahankan agamanya di hari akhir ini sama dengan orang yang memegang bara yang panas. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala baru Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Jadi kalau kita renungkan pada saat kita hanyut bersama dunia seolah-olah tidak akan ada kematian. Seolah-olah kita masih akan berumur panjang. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah kita berjumpa kembali pada esok hari. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, berkahi umur kita. Dan jadikan sisa umur kita ini sebagai ladang yang betul-betul subur dengan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ikhlaskan hati kita semuanya. Ustaz, ini Ustaz kebetulan Tahsya ini kebetulan 2 minggu yang lalu Ustaz juga menceritakan ada aurat-aurat di dalam Al-Quran yang bisa menopang kita jadi khusyuk. Banyak dari pemirsa yang meminta, yang meminta ayat yang Ustadz susun itu 3 minggu yang lalu atau pemirsa minta supaya dikasih susunan. Terima kasih Ustadz. Baik, insya Allah kita kirim ke Ustaz Hamzah insya Allah. Ustaz Hamzah lebih rapi kalau dan nulis dibandingkan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا رب. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، آمين يا رب. فقهنا وفقه أهلنا آمين. وقرابات لنا في ديننا مع آمين. الكتر أنثى وذكر. آمين يا رب. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.